Saya melanjutkan penelusuran Jazirah Islam menuju sebuah kota kecil di tengah pegunungan Altai bernama Bayan Ulgi. Dari ibu kota Mongolia di Ulaanbaatar, saya harus menempuh perjalanan selama 2,5 jam untuk sampai di kota Bayan Ulgi. Bayan Ulgi terletak di ujung barat negara Mongolia, berbatasan dengan Rusia di bagian utara dan Cina di bagian selatan. Kota ini begitu sederhana. Modernitas dan pembangunan baru menyentuh provinsi ini pada tahun 1991. Tepat setelah runtuhnya komunis Rusia yang pernah berkuasa di Mongolia. Meski demikian, kota Bayan Ulgi menyuguhkan sebuah pemandangan dataran putih yang diselimuti suasana magis. Hiruk-pikuk kesibukan warga pun tak sepadat di Ulaanbaatar. Berpenduduk sekitar 90.000 jiwa, mayoritas warga Bayan Ulgi adalah suku Kazakh yang memeluk Islam. Tak heran, wilayah ini terkenal sebagai kantong komunitas Muslim di Mongolia selain Provinsi Kov. Jazirah Islam telah menapaki berbagai belahan dunia untuk melihat bagaimana kehidupan Muslim. Kali ini saya berada di Mongolia untuk melihat lebih dekat bagaimana perayaan Nowruz Festival atau festival musim semi ala suku Kazakh. Kedatangan saya kali ini bertepatan dengan sebuah perayaan besar bagi suku Muslim Kazakh. Setiap tahunnya, Nowruz Festival selalu menjadi hari yang istimewa. Di Bayan Ulgi tepat pada tanggal 21 dan 22 Maret, seluruh warga keturunan Kazakh turut ambil bagian tanpa terkecuali. Sejak ribuan tahun lalu, tradisi Nowruz telah dirayakan oleh orang-orang Persia. Di Mongolia sendiri, Nowruz identik dengan tahun baru orang Kazakh yang bertepatan dengan datangnya musim semi. Tak hanya di Mongolia, di beberapa negara Asia Tengah lainnya seperti Georgia, India, Kazakhstan, dan Turki, Nowruz juga dirayakan oleh sebagian masyarakat. Di kota Bayan Ulgi, Mongolia, warga Kazakh selalu memperingati Nowruz dengan membuat pesta besar di alun-alun kota. Panggung kostum tradisional hingga beragam atraksi tersaji untuk membuat seluruh warga bergembira. Pemerintah pun menjadikan Nowruz sebagai hari libur nasional. Meski bulir-bulir salju terus turun dan udara semakin dingin menggigit, semua warga Bayan Ulgi terlihat bahagia menyambut datangnya Nowruz. Di sudut lain, anak-anak bergembira dengan beragam permainan yang tersedia. Tak hanya warga biasa, tentara lengkap dengan kostum kamuflase pun ikut dalam perayaan. Ini dia ikonnya suku Kazakh, Eagle Hunter atau pemburu elang. Jadi memang profesi suku Kazakh ini adalah para pemburu yang tinggal di pegunungan Altai. Nanti setelah ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana kehidupan suku Muslim Kazakh di pegunungan Altai. Di perjalanan menuju pegunungan Altai, saya melihat pemandangan menarik. Ini dia fakta unik tentang Bayan Ulgi. Tak hanya populer dengan para pemburu elangnya,
Suku Kazakh di provinsi ini juga dikenal sebagai suku yang mengandalkan kuda sebagai ajang berkompetisi. Setiap beberapa bulan sekali di Bayan Ulgi selalu diadakan lomba pacuan kuda. Rutenya tak main-main, bisa mencapai puluhan kilometer. Para penunggang kuda tak hanya harus menaklukkan medan dan lawan. Tantangan terberat adalah menembus dinginnya udara di area lembah pegunungan Altai. Pada peralihan musim dingin menuju musim semi, suhu di pegunungan ini masih menyentuh angka -9 derajat Celcius. Ini adalah salah satu peserta masih Inilah salah satu yang paling menarik dari suku Muslim Kazakh di Mongolia. Kebiasaan mereka untuk tetap mempertahankan budaya, tapi tidak juga lupa untuk tetap memperdalam syariat Islam. Hari ini saya melanjutkan perjalanan dari kota Bayan Ulgi menuju Pegunungan Altai. Pegunungan Altai di Mongolia masuk ke dalam kawasan Taman Nasional. Rangkaian jalur pegunungan ini membentang, membelah 4 negara, yakni Rusia, Tiongkok, Kazakhstan, dan Mongolia. Masuk ke dalam situs warisan dunia oleh UNESCO, area Pegunungan Altai diketahui masih menjadi rumah bagi beragam spesies makhluk hidup. Setelah melintasi hamparan daratan panjang yang tertutup salju, akhirnya saya tiba di rumah salah satu pemburu elang dari suku Muslim Kazakh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pegunungan Altai tempat suku Kazakh. Assalamualaikum. Inilah keluarga Murad Khan, generasi pemburu elang dari suku Muslim Kazakh. Murad Khan telah menjadi seorang pemburu sejak ia masih sangat belia. Keahliannya ia dapatkan secara turun-temurun dari sang ayah. Ia pun sempat menunjukkan pakaian yang biasa ia kenakan ketika perburuan dilakukan di tengah musim dingin. Pakaian berburu ini berat dan tebal karena terbuat dari bulu hewan. Tujuannya tak lain untuk melindungi sang pemburu dari cuaca dingin yang ekstrim. Murad Khan mengajak saya melihat bagaimana ia melatih elang peliharaannya untuk berburu. Kami bersiap menuju tempat latihan, saya pun harus menunggangi kuda peliharaan keluarga untuk melintasi lereng gunung. Di Mongolia, kebiasaan suku Muslim Kazakh berburu dengan elang telah berlangsung sejak zaman nenek moyang mereka. Para pemburu dari suku Kazakh ini tersohor hingga ke seluruh dunia. Sayangnya, tersentuh modernitas, kaum muda Kazakh semakin jarang yang ingin menjadi pemburu dengan elang. Inilah yang paling terkenal dari suku Muslim Kazakh di Mongolia. Kebiasaan mereka untuk berburu dengan menggunakan elang. Saat ini, walaupun sebenarnya masih terlihat banyak salju, ini sudah masuk musim semi. Jadi ini hanya proses latihan. Proses perburuan sebenarnya hanya dilakukan pada musim dingin. Selain kelinci dan musang, serigala juga menjadi target buruan. Binatang ini akan dimanfaatkan bulunya sebagai penghangat saat musim dingin. Di Provinsi Bayan Ulgi, suku Kazakh diperkirakan telah ada sekitar tahun 1939. Suku Kazakh merupakan keturunan suku Mongol dan beberapa suku di kawasan Asia Tengah. Kisah suku Kazakh di Mongolia bermula ketika tekanan komunis masuk ke wilayah Kazakhstan, sehingga membuat beberapa kelompok orang Kazakh memutuskan bermigrasi ke kawasan Pegunungan Altai di Mongolia.
Rumah Muratkan begitu sederhana. Meski demikian, ia tetap berusaha menyambut saya dengan upaya terbaiknya. Yang paling saya nanti adalah minuman hangat guna mengusir hawa dingin. Nah, ini adalah teh tradisional, teh susu khas tradisional di daerah Mongolia. Setiap daerah, setiap etnik punya cara yang berbeda-beda. Kalau di suku Kazakh, ini dicampur dengan butter. Kini saatnya bersantap siang. Sang menantu Toulouse menyiapkan masakan khas keluarga sebagai sajian untuk mengisi perut. Selain Muratkan, Agerkan, dan Toulouse, di rumah ini juga ada kakak beradik mungil, Kubelek dan Nurtas, cucu dari Muratkan. Ini merupakan rumah musim dingin keluarga Muratkan. Selama 6 bulan dalam setahun, mereka akan tinggal di rumah ini. Pada musim panas, mereka akan pindah dan tinggal di area yang dekat dengan aliran sungai. Tak lama menunggu, kurta atau adonan tepung panggang yang telah dicampur potongan daging dan minyak pun siap. Kini saatnya bersantap bersama. Meski menunya terlihat sederhana, acara makan di keluarga Kazakh benar-benar berbeda. Kami makan dari satu piring yang sama, menjadi tanda bahwa Muratkan telah menganggap saya bagian dari keluarga mereka. Selain punya puluhan kuda, keluarga Muratkan juga punya puluhan kambing. Kalau kebiasaan keluarga Muratkan pagi hari ini anaknya Agerkan dan itu anak menantunya Toulouse ini memang mengurus ternak seperti ini. Jadi memang mereka hidup jauh di tengah pegunungan. Tidak ada toko, ya sumber protein merekanya ya ini. Musim semi adalah waktunya hewan-hewan untuk melahirkan. Meski udara dingin masih tersisa, keluarga Muratkan harus bekerja ekstra untuk memerah susu dan mengurus anak kambing mereka. Oke. That's easy. Ya. Kita coba sedikit. Keluarga Muratkan, gambaran murni kuatnya ukhuwah Islamiyah di antara umat Muslim di seluruh dunia. Saya melanjutkan perjalanan kembali ke kota Bayan Ulgi. Masjid pertama di Bayan Ulgi menjadi tujuan saya. Masjid yang menjadi pusat kegiatan rohani Muslim Kazakh, termasuk untuk menikah sesuai dengan syariat Islam. Sepasang mempelai dari Muslim Kazakh baru saja selesai melaksanakan akad nikah. Meski tinggal di kota kecil, rupanya akulturasi telah menyentuh suku ini. Salah satunya dari pakaian kedua mempelai yang lebih bernuansa modern. Jadi ini adalah salah
salah satu tradisi khas suku Kazakh. Jika mempelai sudah selesai dinikahkan, orang tua kedua mempelai akan menyebarkan ini permen. Saya beruntung. Meski tidak menyaksikan keseluruhan prosesi akad nikah, saya tetap bergembira. Allah masih memberi saya rezeki untuk hadir di dalam acara yang penuh dengan rahmat dan berkah ini. Rasa ingin tahu membawa saya ke salah satu pusat pendidikan berbasis Islam yang ada di kota ini. Jika di ibu kota Mongolia, di Ulaanbaatar, Islam terasa sekali sebagai minoritas, berbeda dengan di Bayan Ulgi, kantong muslimnya Mongolia. Di sini, Islam terasa lebih hangat dan lebih kental. Saya akan melihat bagaimana sebuah madrasah berlangsung di Bayan Ulgi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Inilah salah satu pusat pendidikan Islam di kota Bayan Ulgi, Madrasah Fazilyat. Madrasah ini berada tepat di pusat kota. Dibangun sejak tahun 2000, kini Madrasah Fazilyat punya sekitar 100 siswa dan siswi yang belajar secara terpisah. Bangunan madrasah terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama untuk kantor administrasi dan ruang makan, sementara lantai 2 difungsikan sebagai kelas untuk proses belajar mengajar. Meski menjadi kantong muslim, madrasah di Bayan Ulgi memang tak seramai sekolah umum. Karena sebagian besar muslim suku Kazakh masih memilih tinggal jauh di desa atau di tengah pegunungan. Hanya sebagian dari mereka yang tinggal di kota. Itu sebabnya Madrasah Fazilyat menyediakan asrama bagi pelajar laki-laki untuk tinggal di sekolah ini. Nah, ini adalah ruangan dormitory atau tempat tidurnya pelajar laki-laki. Тэгээд энэ болохоор ер нь дотор байр гэж явдаг юм л та манай. Дотор байр төрийн бас байгуулалт дээр дотор байрны өөрөө дотоод журмтайгаа тийм үйл ажиллагаануудыг багтаагаад тэгэл хүүхдүүдийн ер нь боловсролын чиглэлээр яагаад ийм дотор байр байрлуулад явуулж байгааг гэвэл нэг улс үндэстнийг хөгжүүлэхэд хамгийн гол хүчин зүйл бол боловсрол. Хүүхдүүдийн залуучуудын боловсрол байгаа. Тэрийг л дэмжих хэрэгтэй бид нар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu sholat tiba. Ini menjadi momentum para pelajar untuk bersujud dan mengingat Zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selesai melaksanakan sholat, kini saatnya para siswa berkumpul untuk menikmati sesi makan bersama guna mengisi energi.
Jadi ini adalah proses makan bersama di madrasah di Bayan Ulgi. Sebenarnya bukan madrasah, ini lebih mirip pesantren dengan yang ada di Indonesia. Jadi siswanya tidak hanya datang untuk belajar tentang agama Islam, tapi ada juga beberapa yang tinggal di desa-desa terjauh yang akhirnya mukim di sini, tinggal disediakan kamar, lalu juga diberikan makan gratis. Alhamdulillah. Mongolia tak hanya menyajikan kisah keagungan, tapi juga luhurnya nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi. Perjalanan belumlah usai. Saya masih akan mencari kisah Muslim di berbagai belahan dunia lainnya. Wassalamualaikum.